Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kunjungannya Mas Waridi dengan Bang Andre di lembaga kami Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah yang beralamat di Jalan Lingkar Ambawang, Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakedai. Alhamdulillah, awal lembaga ini berdiri itu sistem pendidikan formal, di mana anak itu datang kemudian sekolah. Setelah sekolah habis kegiatan sholat zuhur tahlil di musola itu, mereka pulang ke rumahnya masing-masing bagi santri yang tidak mukim di pondok. Alhamdulillah, dengan berjalannya waktu, lembaga ini mengembangkan sayap pendidikannya. Dalam hal ini pondok pesantren yang memang yayasannya itu bernama Yayasan Pondok Pesantren, maka terasa tidak indah ketika yayasan tapi tidak ada anak pondok. Oleh karena itu kami selaku yayasan di lembaga Pondok Pesantren Al-Falah ini bermusyawarahlah dengan pimpinan pondok, dalam hal ini Kiai Saibani, untuk menerima santri mukim. Baik itu yang dari masyarakat sekitar, desa sekitar, maupun dari daerah-daerah di luar Kecamatan Teluk Pakedai. Alhamdulillah, tahun ajaran ini, tahun 2022 ini, tepatnya di bulan Juli itu kami menerima santri mukim. Pada waktu itu ada 4 orang. Lambat laun dari 4 orang itu bertambah. Alhamdulillah sampai hari ini siswa yang mukim itu sekitar 20-an siswa santri yang mukim di lembaga ini. Tentunya beda antara anak yang mukim dengan anak yang tidak mukim. Kalau anak yang mukim itu dia harus mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku di pondok. Baik itu dalam hal jemaahnya, itu 5 waktu itu harus terjaga, kemudian ngaji Al-Qur'annya setelah subuh, kemudian dilanjutkan dengan kajian-kajian kitab. Setelah itu anak itu sekolah formal, baik yang SMP maupun yang SMK. Setelah itu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, anak-anak itu baik yang santri mondok, yang mukim maupun yang santri tidak mukim, wajib hukumnya anak-anak itu sholat berjamaah zuhur di musola pondok, dilanjutkan dengan pembacaan Yasin dan tahlil. Tujuannya adalah supaya kita ini yang memang ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah itu, tahlil itu ya untuk mengirim doa kepada arwah-arwah yang telah mendahului kita, ibu kita, bapak kita, keluarga kita. Setelah itu anak pulang bagi santri yang tidak mukim. Tapi anak yang mukim itu tetap kembali ke kamarnya masing-masing. Kemudian setelah makan siang mereka istirahat. Setelah itu mereka bangun kembali. Jam 2:30 itu persiapan untuk sholat berjamaah, sholat asar di musola. Setelah itu, setelah sholat asar itu kembali kita mengaji Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan kajian-kajian kitab kuning. Kalau dalam istilah pesantren itu dinamakan dengan kitab turos. Dalam hal ini saya langsung sendiri yang membacakan kitab, anak itu memaknai. Kalau dalam istilah Jawa itu nyasak.
kajian kitab Ta'limul Muta'allim itu, karena itu penting. Taklim itu diajarkan oleh kami di pondok itu karena berkaitan dengan akhlak santri terhadap guru, sebaliknya kewajiban guru terhadap santri ketika dalam hal menyampaikan ilmu itu. Banyak hal-hal dalam taklim itu yang diajarkan tentang itu. Setelah itu jam 4:30 mereka selesai, kemudian istirahat, persiapan mandi sore untuk menunggu masuknya waktu maghrib. Setelah maghrib itu tiba, mereka sholat berjemaah, kemudian Al-Quran. Karena di maghrib itu tidak hanya anak yang mondok saja yang ngaji Quran, tapi masyarakat sekitar desa ini, dusun RT ini itu ada yang ngaji. Tetangga-tetangga itu yang orang tuanya menitipkan anaknya untuk dididik Al-Quran di sini. Dia anak yang santri luar dengan santri pondok itu udah berbaur mengaji Quran. Setelah itu dilanjutkan dengan kajian kitab akhlak. Setelah itu bisa rencananya tahun ini kita akan mendatangkan guru tugas. Nah, guru tugas yang bisa membantu berjalannya pendidikan di sini, berjalannya pengajaran di pondok ini. Insya Allah itu dari Sidogiri udah kita sampaikan surat permohonan untuk guru tugas itu 1 orang, dan ditambah lagi dari Lirboyo itu Kediri itu 2 orang. Jadi nanti itu kegiatannya itu guru tugas itu yang saya maksud adalah Isya itu nanti kegiatan diniyah, kemudian Asar itu juga ada kegiatan madrasah diniyahnya hari Sabtu dengan Minggu. Hari Sabtu itu kegiatan olahraga seperti halnya ya bola voli, kemudian bola kaki dan seterusnya. Karena untuk saat ini lapangan masih belum kita siapkan, tapi anak-anak udah bisa main di halaman-halaman sekolah. Kemudian hari Sabtu juga itu ada kegiatan eskul juga kaligrafi yang dimulai dari kemarin itu gurunya itu dari Jawa Barat itu. Kaligrafi dengan seni tilawah, seni qori lah. Ada kegiatan qori itu anak-anak diajarkan tentang tilawah Quran, qori. Siapa tahu anak-anak yang punya bakat bisa kita tampung, bisa kita kembangkan, kita gali potensi-potensi santri yang ada itu. Nantinya bisa berkiprah lah di tengah-tengah masyarakat itu. Itu kemudian rencana minggunya itu saya sudah kerjasama dengan pimpinan Gasmi pusat itu Lirboyo itu untuk pencak silat. Dalam hal ini Gasmi atau Pagar Nusa yang memang di bawah naungan NU itu. Tapi ini masih belum berjalan, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan sebulan 2 bulan ini, karena udah ada konfirmasi dari pimpinan Gasmi untuk wilayah Kalbar itu untuk bisa masuk ke Al-Falai. Sebagaimana pondok-pondok pesantren pada umumnya, tentunya masuk ke pondok pesantren itu pertama itu santri itu harus diserahkan oleh walinya. Itu yang pertama. Diserahkan ke pimpinan, diserahkan ke kiai, diserahkan ke ustadz, anaknya untuk dibimbing di sini. Baik itu bagaimana dia cara duduk yang baik, kan itu. Bagaimana anak itu bisa salaman yang benar, kemudian bagaimana anak itu ngaji yang baik dan benar. Yang tidak kalah pentingnya Al-Falah itu punya moto itu kesopanan itu lebih tinggi nilainya dibandingkan kecerdasan. Makanya di Al-Falah ini Pak, saya tekankan anak itu akhlakul karimah pertama itu. Akhlak itu pertama. Bagaimana anak itu pintar macam manapun kalau tidak punya akhlak, ya hanya kepintaran otak saja, kepintaran intelektual saja, tapi dia tidak cerdas hatinya. Itu pertama. Pertama, anak itu harus diserahkan oleh orang tua atau walinya ke pimpinan pondok.
Kemudian setelah itu pimpinan pondok mengarahkan wali murid itu ke bagian administrasi pondok. Apa saja administrasi pondok yang harus dipenuhi oleh wali santri itu, ya termasuk ya menyerahkan KK, KTP, dan hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan di sini, terutama pendidikan formalnya itu. Jadi sebagaimana pondok-pondok pesantren yang lain, Pak, santri itu wajib diantar oleh walinya, orang tuanya itu diserahkan, disuankan ke pengasuh. Kemudian setelah itu, setelah suan dengan pengasuh, nanti pihak pengurus pondok itu memverifikasi data-data yang diperlukan di pondok itu, seperti KTP, KK, akte lahir, dan seterusnya. Kalau bagi yang sekolah formal SMP, dia harus ada surat keterangan lulus dari sekolah sebelumnya. SMK juga seperti itu. Kemudian setelah itu baru anak itu dinyatakan terdaftar sebagai santri di Pondok Pesantren Al-Falah ini. Setelah itu barulah anak-anak itu melaksanakan kegiatan sebagaimana yang sudah dibuat di pondok ini, aturan dan peraturan pondok itu. Kemudian untuk pendaftaran itu, untuk di pesantren Al-Falah ini kami gratiskan. Kami gratiskan pendaftaran itu. Kemudian SPP juga kami gratiskan. Bahkan seragam untuk santri itu, untuk olahraga dan seragam batiknya itu beserta dengan buku LKS-nya itu kami gratiskan untuk anak. Yang tidak kami gratiskan itu bagi santri yang mondok, untuk biaya makannya atau biaya kos makannya itu per bulan itu dengan biaya 230.000 per bulan itu, yang dibayar setiap tanggal 10 awal bulan. Kemudian selain daripada itu, santri itu nanti ada yang memang harus dibeli, yang memang itu tidak harus dibiayain pondok, seperti ketika keperluan dia seperti keperluan untuk mandi, ya sabunnya dan seterusnya itu, ya pakaiannya untuk sehari-hari, itu kita tidak menggratiskan itu. Bahkan untuk seperti halnya kegiatan-kegiatan sekolah itu, seperti kitab bagi yang mondok itu nanti itu tidak digratiskan, Pak, untuk yang mondok ya. Kitab itu seperti ini ada pelajaran kitab jurumiyah, santri harus beli kitab jurumiyah, ya harganya standar, ya harganya tidak terlalu mahal ya. Seperti harus beli kitab Ta'limul Muta'alim, kitab Bidayah, kitab jurumiyah, kitab tasrif itu yang nanti itu insya Allah pihak pondok akan menyediakan koperasi pondok yang memang menyiapkan keperluan anak, seperti halnya buku tulis, pulpen, dan kitab-kitab yang diperlukan untuk ngaji di pondok itu. Hanya saja yang saya gratiskan itu santri formal, yang seperti halnya baju olahraga, kemudian batiknya dan LKS-nya itu, Pak. Di mana-mana LKS itu kan bayar. Alhamdulillah di Al-Falah kita gratiskan. Sebenarnya kami gratiskan di Al-Falah ini, Pak, bukan bentuk supaya orang itu berbondong-bondong masuk ke saya, tidak. Ya, tidak. Akan tapi inilah bentuk sedekah lah. Mudah-mudahan ini pondok bisa memberi dan membantu kepada orang-orang yang memang punya keinginan untuk belajar, untuk sekolah, untuk menuntut ilmu, tapi terbentur dengan biaya. Makanya sebagiannya itu pondok memberi keringanan kepada wali murid. Dalam hal ini seperti halnya baju olahraga, kostum, batiknya dan LKS-nya itu. Bahkan SPP-nya
yang di mana-mana pondok itu saya perhatikan itu ada yang bayar biasa di pesantren itu kan SPP, tapi tidak. Untuk saat ini nih Pak, jumlah santri kami itu yang mondok itu ya 20-an, tapi yang tidak mondok itu ya kurang lebih hampir 200-an SMP dengan SMK itu. Untuk pondok pesantrennya itu Pak, kami tidak mengikat dengan waktu pendaftaran santri itu bulan ini, bulan itu tidak. Kecuali yang pendidikan formal itu memang udah diatur itu ya tahun ajaran baru, santri sekolah yang SMP SMK masuknya tanggal sekian. Tapi kalau untuk pondok ini tidak. Untuk pondok ini kapanpun waktunya, hari apapun silakan. Kami menerima 1 kali 24 jam, tidak dibatasi dengan bulan. Yang mau mondok itu silakan. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya masyarakat Teluk-Pak Kedai, umumnya masyarakat budaya Kalbar ini, untuk ya menanyakanlah tentang pondok Al-Falah itu seperti apa. Kalau misalkan ada yang minat mau mengundurkan anaknya, menyekolahkan anaknya ke sini, ya orang tua itu jangan sampai bahasanya itu membeli barang dalam karung. Memang harus dilihat dulu kondisi pondok, kondisi ajaran pondok itu. Karena sekarang ini banyak pondok pesantren itu udah mulai menjamur. Tapi kita harus tahu dan memastikan kepada anak kita untuk memasukkan anak kita itu di pondok-pondok pesantren yang memang sanad keilmuannya itu nyambung. Ya, apalagi sekarang ini ya kita kenal sendiri banyak pondok-pondok yang serba instan. Oleh karena itu Al-Falah ini Bapak ya perlu diketahui, Al-Falah itu tidak ujuk-ujuk berdiri, tapi pertama Al-Falah itu suan mohon doa restu kepada para guru, para masyayikh untuk mendirikan pondok pesantren ini. Tentunya macam saya ini yang alumni Darun Nasyidin, tepatnya itu di Sungai Ambawang, saya juga mohon pendapat, minta petunjuk kepada guru kami yang ada di Darun Nasyidin, kemudian dengan guru kami juga yang ada di Jawa, tepatnya di Lirboyo, Kota Kediri itu. Sebaliknya juga Pak Kiai, Pak Soebani itu juga alumni Darul Ulum di Kuala Dua, Sungai Raya itu. Juga beliau minta petunjuk, minta masukan terhadap berdirinya pondok ini, mohon doa restu lah, termasuk dengan guru beliau juga di Al-Falah Peloso Kediri itu. Jadi jelas bahwa lembaga pondok pesantren kami ini adalah lembaga yang asli ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Tetap melestarikan, menjaga ajaran-ajaran salafus soleh. Dalam hal ini kita tetap mempertahankan kitab turos, kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik yang ini menjadi ikon di pondok pesantren itu. Ini ada salah satu saudara kita, keluarga kita dari desa tetangga yang barusan menyerahkan putranya di sini untuk mondok, untuk dibina, dididik akhlak. Beliau adalah Pak Aswi, putra beliau itu bernama Muhammad Iqbal. Alhamdulillah beliau barusan menitipkan putranya untuk dididik akhlak yang baik dan yang benar di pondok ini. Saya berharap dan saya mohon juga orang tua itu tidak harus 100% menyerahkan anaknya ke pondok, tapi harus ada semacam kerjasama lah yang harus dibangun oleh pihak pondok dengan orang tua. Karena ketika di pondok itu anak saya dan itu menjadi kewajiban saya, tapi ketika udah ada di rumah, maka anak itu udah menjadi tanggung jawab orang tua, ya sama-sama kita bina dan kita arahkan ke jalan yang benar. Terutama yang saya tekankan itu sholat 5 waktu itu Pak, jangan sampai anak-anak itu ditinggal. Oleh karena itu saya mohon doanya
kepada semua lapisan masyarakat, elemen masyarakat, terutama umat Islam yang ada di Sungai Deras, Teluk Pak Kedai umumnya, ya, Kalimantan Barat dan Indonesia pada secara luas, untuk berpartisipasi untuk memasukkan anaknya, memondokkan anaknya di Pondok Pesantren Al-Falah Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pak Kedai ini. Semoga anak-anak Al-Falah yang menimba ilmu, yang tolabul ilmi di lembaga Pondok Pesantren Al-Falah ini kelak menjadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat dunia dan akhirat. Mungkin itu sekilas tentang lembaga atau yayasan Pondok Pesantren Al-Falah Sungai Deras. Ya, satu, di lembaga pondok pesantren ini ada pendidikan formalnya. Jadi pendidikan formal di lembaga atau yayasan Pondok Pesantren Al-Falah ini SMP dan SMK. SMP, SMK berbasis pondok pesantren. Yang untuk saat ini SMK itu sementara kami baru satu jurusan, yaitu teknologi komputer dan jaringan. Kemudian insya Allah kami terus tetap berinovasi, tetap mengembangkan sayap-sayap pendidikan di pondok pesantren ini. Tidak hanya satu jurusan di SMK itu, tapi insya Allah mudah-mudahan nanti bisa, dan saya punya rencana juga dengan kepala sekolahnya juga di SMK ini untuk membuat satu jurusan lagi, yaitu jurusan perbankan syariah di lembaga ini. Oleh karena itu saya terima kasih banyak kepada masyarakat, khususnya yang ada di sekitar pondok pesantren ini dan umumnya masyarakat Teluk Pak Kedai yang sudah mempercayakan kami terhadap keberadaan lembaga ini. Ayo masyarakat Teluk Pak Kedai, silakan pesantrenkan, mondokkan anaknya di Al-Falah. Dengan harapan dengan mondok ini orang tua itu akan selamat dari fitnah-fitnah dunia yang hari ini banyak orang tua itu sangat diresahkan dengan teknologi, yang mana teknologi itu digunakan ke hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau teknologi kayak HP itu digunakan hal-hal yang baik, yang positif, itu bagus. Tapi kalau toh digunakan dalam hal-hal yang tidak baik, itulah yang menjadi keresahan kita, terutama kepada anak-anak kita. Sekian kami selaku Khodimul Ma'had, pelayan di Pondok Pesantren Al-Falah Sungai Deras ini. Terima kasih atas kunjungan dan kedatangannya Mas Wadidi dan Kang Andre. Semoga ini membawa barokah dan manfaat terhadap lembaga Pondok Pesantren kami di Sungai Deras ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dah. Pondok pesantren Pak, yang dimana tanah pondok ini kurang lebih ada 7 hektar. Tanah pondok ini 7 hektar Pak, alhamdulillah. 7 hektar ya, 7 hektar. Ini yang baru kita pakai ini baru 3 hektar, yang ini 1 hektar. Kemudian ada 2 hektar di depan ini. Yang depan ini, di depan itu Pak boleh di syuting itu. Nah, itu yang rencananya akan dibangun masjid, dibangun asrama santri putra. Ini rencananya asrama putri, nanti kalau udah terbangun di sana asrama putra, maka ini akan dibangun asrama putri. Ini bangunannya baru nih Pak, baru ya kurang lebih 3 bulanan lah untuk musola ini dan rumah pimpinan ini. Itu pondok putri, itu lokal SMP, dan di sana itu adalah lokal SMK. Ini untuk kegiatan aktivitas santri, belajar, sholat dan kajian-kajian kitab keagamaan. Karena pesantren itu ciri khasnya harus begitu. Ya. Nah, bedanya pendidikan pesantren dengan non pesantren itu, kalau pesantren ya begini, anak-anak harus betul-betul dikenalkan terhadap syariatnya, terhadap pendalaman agama, ya kajian-kajian kitab yang menjadi ciri khas pondok pesantren itu. Ini musolanya Pak, yang baru dalam tahap penyelesaian, baru dalam pembangunan ini. Ini bangunan-bangunan ini swadaya Pak.
swadaya, ada yang memang swadaya bantuan amal jariah orang, kemudian ada dari kami sendiri selaku yayasan yang harus tetap membangun. Karena kenapa sampai hari ini saya tidak buat proposal untuk minta bantuan ke pemerintah terhadap lembaga ini, karena saya berharap saya jangan menjadi beban negara. Pesantren itu jangan menjadi beban negara, tapi bagaimana saya ini, khususnya Pondok Pesantren Al-Falah itu berkontribusi terhadap negara. Jadi tidak harus naik tangga, turun tangga ke kantor bupati, DPR. Tapi saya ingin berbuat untuk negara, dari Al-Falah untuk masyarakat dan untuk negara bangsa kita ini. Ya, amin Mbak, amin Mbak. Ini yang asrama santri, Oh, iya. baru dibangun 2 lokal. Asrama santri ini baru kita bangun 2 lokal. Ini lokal SMP Al-Falah. SMP Pak ya? Alhamdulillah terbangun 3 lokal. Kemudian yang ini Pak, apa? Lokal SMK Al-Falah. Yang baru juga, yang baru meluluskan 1 kali lulusan di SMK ini tahun kemarin. Tahun ini mudah-mudahan bisa meluluskan kembali, berarti untuk tahun ini bisa 2 kali lulusan untuk di SMK ini. Ini lapangan poli sementara ini, makanya saya buat lapangan sementara ini untuk kegiatan santri yang formal dengan santri yang mondok. Ini di sana udah saya siapkan Pak lapangan itu di sana ini. Kemarin baru dikerjakan oleh alat lahan itu supaya dijadikan tempat untuk kegiatan olahraga santri. Iya, iya. Ini lokal Pak Andre, ini lokal SMK. Ini lokal SMK Pak ya? Ini lokal SMK nih. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 lokal. Terdiri dari kantor, kemudian ruang lab. Kami di SMK Pak, yang gaji dalam kegiatan proses belajar mengajar. Ini SMK kelas 11. Kelas 11. Dikerjakan anak. Ini ada yang tidak mondok nih Pak, ada yang pulang. Kalau yang mondok mereka harus mukim di pondok. Ini mereka setelah kegiatan proses belajar mengajar mereka pulang. Setelah sholat zuhur, tahlil, mereka pulang. Sangat rapi Pak ya. Boleh kita lanjut Pak? Oke. Ini kelas 11 Pak. Oh ini kelas 11 Pak ya? Ini kelas 10, kelas 10. Kelas 10. Kebetulan lagi belajar apa ini Pak? Ini lagi kegiatan kejuruan. Kejuruan. Memang sekolah kejuruan Pak ya? Tapi kalau di sini lebih sedikit Pak ya dibanding di sebelah Pak? Di sebelah. Ini ada 20-an. Oh ini ruangan kantornya Pak? Ruangan kantornya. Ruangan kantor kita. Berarti untuk kedepannya itu ruangan kelas kira-kira bakal dipalpon gini Pak ya? Pelapon ini dalam pengerjaan nih Pak. Ini baru ini yang dipelapon, ruangan lab. Setelah itu nanti baru kita kelas, kita pelapon. Luar biasa, sangat pesat sekali perkembangannya Pak ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doanya untuk siar agama Allah ini, mudah-mudahan semuanya berjalan sebagaimana. Amin, amin, amin. 12. Kelas 12. Ini lagi kegiatan kejuaraan. Boleh Pak, langsung masuk aja. Ini kelas 12. Kegiatan pembelajarannya kita menggunakan metode PowerPoint. Sudah banyak kemajuan Pak ya sekarang Pak ya? Alhamdulillah.
pembangunan ini. Karena ini pembangunan masih berjalan ya Pak. Ini baru separuh kita dek. Nah, target saya sebulan 2 bulan ke depan ini semuanya udah selesai semua di dek, biar enak anak-anak belajar. Kemudian kita ya minimal lah ada sirkulasi udara lah, kipas angin nanti di dalam. Biar siswa itu betah Pak ya. Biar siswa itu betah, santri betah juga belajar.